Kali ini gue akan bikin video yang sedikit berbeda, dimana kali ini gue akan menjelaskan tentang agenda dari para mafia uang, atau gue sebutnya kartel fiat. Gue udah ngomong ya dari dulu, bahwa lu kedepannya akan makan kecoa dan ulat sagu. Dan sepertinya semua yang keluar dari mulut gue, di setiap video yang gue buat, itu akhirnya jadi kenyataan. Jadi awal-awal kalian, teman-teman semua yang mungkin membenci gue, gak suka karena cara penyampaian gue, akhirnya kalian mulai sadar dan dengar bahwa, oh ternyata dia selama ini benar. Kenapa gue benar? Karena gue udah ada di ruangan-ruangan tertentu ya. Di hidup ini gue udah sampai pintu-pintu paling akhir kalau kalian bilang ya. Gue udah ketemu dengan orang-orang paling berpengaruh, bukan hanya di negara kita, bahkan di dunia. Gue tahu persis agenda apa yang mereka mau lakukan dan caranya bagaimana. Gue sudah bilang bahwa lu semua akan susah cari kerja, itu dari 2022. 2022 akhir, gue udah ngomong, lu semua akan susah cari kerja, dari sekarang lu baru kelabakan, wah cari kerja di luar, cari kerja di luar. Gue udah bilang upgrade skill. Dan banyak dari lu, setiap kali gue kasih tahu tentang sesuatu ya, gue ngomong Bitcoin dari 290 juta, itu gue dimaki. Oleh bahkan orang-orang di instansi dan oknum-oknum tertentu ya. Banyak yang gak seneng sama gue. Banyak yang ngomong bahwa oh ini anak kecil ini tahu apa sih ya. Oleh kartel-kartel mafia uang itu yang gue sebut. Mereka punya berbagai macam senjata, mereka punya berbagai macam arsenal yang bisa dipakai untuk melawan orang yang mereka gak suka. Banyak mungkin dari teman-teman gue yang di atas sana itu kasih gue saran. Udahlah Tim, lu udah kaya, ya kan, lu tinggal trading kripto aja, lu investasi kripto itu duit lu tuh udah triliunan gitu, lu tinggal bungain 20-30%, ya kan, lu dapat 200-300 miliar per tahun, lu hidup sangat enak. Dan sebenarnya betul, memang gue udah hidup sangat enak. Terus ngapain gue bikin video seperti ini, ngapain gue peduli sama kalian? Buat yang kenal gue secara pribadi, ya, mungkin beberapa teman dekat gue itu tahu, ya, bahkan partner gue tahu juga bahwa 2024 itu tadinya tahun terakhir gue decide untuk nyalain kamera ini. Tepatnya di Desember 2024. Gue waktu udah sempat mikir bahwa oke, udahlah, udah cukup lah. Gue ngapain sih gue begini, hidup gue sangat enak. Yang gue dapat cuma apa? Makian, hujatan, ya kan. Gue dapetnya dibilang, oh Timothy ini jualan kelas, Timothy ini. Kalian nggak paham berapa banyak uang yang gue punya itu, dan berapa kecil duit yang gue dapat dari kelas yang sebenarnya gue bikin untuk komunitas. Tapi kalian selalu ngomongnya, oh dia kaya dari jualan kelas, dia begini. Terserah kalian. Gue udah kaya udah lama. Gue udah kaya dari dulu. Jadi gue udah mikir waktu itu 2024 akhir, oke, gue udah mau berhenti dari semua sosmed. Gue ngomong ke semua orang waktu itu, yang di sekitar gue udah mau berhenti. Tapi suatu ketika ya keluar video gue dan ada orang yang DM gue ya, bukan cuma satu tapi mungkin sekitar 15-20 orang. Dia bilang bahwa sebelum nonton video gue udah dalam jeratan hutang, udah nggak tahan lagi, udah nggak mau hidup lagi. Tapi karena dia nonton video gue, dia jadi semangat untuk hidup lagi dan sekarang hidupnya lebih baik. Di saat gue baca itu, gue inget janji gue ke diri gue sendiri ya. Gue janji kalau misalnya gue lepas dari rantai uang setan ini, gue akan bantu kalian semua lepas dari rantai ini. Itu gue janji di diri gue waktu gue umur 15-16 tahun ya. Gue janji ke Tuhan yang di atas, gue bilang kalau sampai gue dilepasin dari rantai ini, gue bisa bantu keluarga gue bisa naikin derajat orang tua gue membantu lepasin rantai-rantai kalian. Jadi itu akhirnya gue bisa lakukan, dan 2025 ini lu lihat ya, gue bikin video malah justru lebih banyak. Padahal gue udah 2024 akhir itu gue udah mau berhenti. Gue mau udahin semuanya ya. Komunitasnya gue mau bikin stop pendaftarannya biar udah nggak usah ada yang masuk lagi. Kenapa? Karena gue beneran gak butuh ya. Gue beneran gak butuh uang dari situ, dan gue nggak peduli ya. Kayak misalnya kalau kalian yang buat kalian yang nggak mau belajar ya silahkan. Tapi untuk kalian beberapa orang-orang yang gue bilang mau dengerin gue di sini, ya kita jadi bagian, kalian ikutlah dalam perjuangan gue. Karena ini pergerakan yang gue bikin. Ini bukan cuma sekedar konten dan edukasi, dan gue juga bukan sekedar influencer. Ada hal yang gue mau capai dengan semua yang gue bikin di sini. Gue pengen kalian tahu ya, dari hati gue pengen kalian selamat bareng sama gue. Nah, tren apa yang gue lihat sekarang? Ya, jadi ini gue akan gambarin ya, agenda-agenda kartel fiat ini mereka mau ngapain sih di dunia. Dan ini adalah quotes terkenal dari Henry Kissinger ya. Siapa yang kontrol supply, dia akan kontrol the people. Dia yang kontrol energi, itu bisa kontrol satu benua, whole continent dia bilang. Dan dia yang mengontrol uang, itu akan mengontrol dunia. Ya, jadi para kartel ini mereka yang kuasain dunia, para mafia-mafia uang ini. Dan dari orang-orang yang menguasai uang ini, gue udah paham ya, mereka investasi kemana dan arahnya kemana. Yang pertama mereka harus kuasai adalah atensi. Karena zaman sekarang itu udah bukan militer yang paling kuat, tapi atensi manusia. Kenapa? Kalau lu bisa bikin manusia tunduk, obedience ya, militer itu bergantung kepada kepatuhan manusia. Kalau lu bisa bikin manusianya patuh, lu nggak perlu serang pakai fisik lewat militer. Lu cukup bikin propaganda, lalu mereka akan dengerin lu. Jadi mereka akan harvesting namanya ya. Mereka ngambilin atensi lu ya. Jadi lu pikir lu adalah seorang buruh pabrik, lu adalah seorang ojol. Tapi itu cuma pekerjaan pertama lo. Pekerjaan kedua lo adalah jadi buruh atensi. Ya, jadi buruh pabrik dan buruh atensi. Yang lo lakukan apa? Lo dipenjara secara digital. Lewat apa? TikTok. Dan investasi banyak sekali ke sana. Ya, dari para penguasa negara. Dari Cina itu banyak sekali investasi ke TikTok. Jadi apa sih yang mereka lakukan itu? Mereka harness kalian punya atensi. Apa yang kalian pikirin, influence apa yang kalian pengen beli. Dan itu semuanya diharness ya, sampai titik ke ujungnya. Jadi pagi-pagi lu buruh, jam makan siang lu scroll TikTok, malam lu udah scroll TikTok lagi.
Ini penjara digital yang mereka ciptakan. Nanti nextnya bukan cuma scrolling, tapi lu akan dipakein metaverse ketika nanti udah murahnya udah sama kayak handphone. Lu semua akan pakai itu dan lu terperangkap di situ. Lu akan makan ulat sagu, tapi lu pura-pura itu bahwa itu adalah steak. Arahnya akan ke sana. Mereka akan lakukan itu semua untuk kontrol populasi. Cara pikir populasi gimana? Cara menginfluence kalian tuh bagaimana? Dan sekarang, tren yang gue lihat lagi itu adalah pabrik-pabrik itu sudah melakukan yang namanya dekarbonisasi. Ya, yaitu apa? Kedepannya kalau lu punya pabrik plastik, misalnya lu keluarin emisi banyak ya, CO2 banyak, mereka akan lihat ini. Ya. Makanya sekarang di Indonesia saja sudah ada yang namanya bursa karbon. Karena gue tahu persis siapa yang bikin bursanya, orang-orang yang running operasi siapa gue tuh tahu. Jadi ke depannya lu yang orang punya hutan, lu punya misalnya PLTS tenaga surya, lu bisa jual yang namanya carbon credit ke orang-orang yang punya pabrik yang keluarin emisi ini. Ini udah terjadi, tapi ini masih di level atas. Ini nggak ada hubungannya sama kehidupan kalian. Mungkin di orang-orang seperti gua udah ada permainan nih, jual beli karbon nih. Kalian lu belum paham. Tapi ke depannya, ini akan dilakukan ke lu. Jadi kalau misalnya lu naik motor nih, emisi karbon lu berapa itu lu harus bayar nanti. Lu naik pesawat komersil, emisi karbon lu per satu orang berapa, lu harus bayar nanti. Ini gua pertama kali nih sharing seperti ini. Ya, karena ini memang targetnya mereka. Kalau kalian datang meeting-meeting rahasia di Davos, di Abu Dhabi, ini sudah sering dibahas. Karbon emisi per manusia. Karena ketika ada meeting-meeting Economic Forum di Abu Dhabi, gue dari sana. Mereka akan melakukan ini sebagai sistem lain dari perpajakan. Ya, jadi ini mereka akan dorong ke net zero emission. Mereka nggak mau dunia ini keluarin karbon lagi, mereka akan tagih karbon yang kalian keluarin. Carbon footprint per orang. Kalian jangan ketawa, ya karena ini sudah terjadi di depan mata kalian. Mereka akan kontrol kalian dengan tadi, penjara digital, bahan karbon lu akan dihitung. Contohnya bagaimana sih cara mereka push narasi ini? Pakai influencer seperti Taylor Swift, artis ya. Dia baca terus tentang net zero emission, tapi dia naiknya private jet. Kedepannya mereka tidak pengen lu itu tidak diawasi ya. Jadi sekarang aja kalau lu paham, ya lu benar-benar ngerti IT, semua yang lu lakukan di digital itu semuanya diawasi. Makanya gue sendiri, gue browsing tuh pakai cara yang berbeda dengan kalian browsing. Ya, protokol gue untuk akses internet tuh sedikit berbeda dengan kalian mengakses internet. Lu akses internet di kafe, lu connect sembarangan.